Dua pengendara sepeda tertimpa ranting pohon. Komisi 2 DPRD Lombok Barat melayangkan kritikan kepada manajemen Pelindo Lembar. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, dua pengendara sepeda tertimpa ranting pohon di Jalan Iman Bonjol, Gerung, Lombok Barat. Kedua korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dua pengendara sepeda motor mengalami luka dan dilarikan ke RSUD Teripat setelah tertimpa ranting pohon saat sedang melintas di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Gerung. Adapun identitas korban adalah Indra asal Karangduntal, Grimak Narmada, dan Salehudin warga Cakranegara, Kota Mataram. Kronologis kejadian saat kedua pengendara sepeda motor melintas di jalur Imam Bonjol, Kecamatan Gerung, tepatnya di dekat SPBU Gerung, dalam kondisi curah hujan sangat tinggi disertai angin kencang. Tiba-tiba ranting pohon patah mengenai kedua pengendara yang melintas. Petugas bersama warga langsung evakuasi kedua pengendara ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kapolres Lombok Barat menghimbau agar masyarakat lebih waspada ketika beraktivitas di luar ruangan saat cuaca ekstrim seperti saat ini. Pamflet atau flyernya nanti Pak Agung ya kasihkan ke teman-teman supaya bisa dibantu untuk sebarkan ke masyarakat. Jadi intinya untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan informasi, pengaduan maupun suatu peristiwa gangguan Kamtimas langsung ke hotline atau nomor telepon Kapolres. OPD terkait diminta segera melakukan perampingan dan pemangkasan pohon pelindung di jalan utama Lombok Barat untuk mencegah terjadi korban jiwa akibat pohon tumbang. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, Komisi 2 DPRD Lombok Barat melayangkan kritikan kepada manajemen Pelindo Lembar yang tidak taat membayar pajak BPHTB sebesar 4,9 miliar. DPRD Lombok Barat kritis manajemen Pelindo yang tidak kunjung membayar pajak BPHTB kepada Pemda setempat sejak 6 tahun belakangan ini. Sekretaris Komisi 2 DPRD Lombok Barat, Munawir Haris, meminta Inspektorat segera membentuk tim untuk membantu Bapenda dalam menagih tunggakan pajak dan menempuh jalur hukum bagi wajib pajak yang membandel. Bahwa ini adalah perusahaan daerah kita, tetap saya katakan bahwa ini adalah penzaliman terhadap Lombok Barat. Sudah sering saya katakan, penzalimannya maknanya adalah kasihan yang belum terbayar. Honor anak-anak saudara kita 4 bulan belum terbayar, ini itu dan lain sebagainya dampaknya. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah mendengar jawaban dari Ibu Dirut bahwa hari Senin dividen PDM yang 9,8 miliar akan terbayar. Menanggapi berbagai desak dari DPRD, GM Pelindo Lembar, Baharudin pun mengatakan belum bisa mendatangkan pimpinan Pelindo Pusat lantaran undangan pemanggilan baru diterima dan pihaknya terus berkoordinasi agar pajak tersebut segera terbayarkan sebagai wujud impian bersama dengan Pemda. Manaknya di mana? Lagi ditunggu di kementerian. Sudah. Kita usahakan, ini mimpi kami sama Pemda. Kami bersama Dewan. Terkait pelunasan tunggakan BPHTB sebesar 4,9 miliar tersebut, pembayarannya akan dilakukan setelah adanya penetapan SKPH dari kementerian dan pihaknya sangat proaktif untuk menyelesaikan tunggakan hutang BPHTB. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menerjunkan 200 tenaga kesehatan saat perhelatan WSBK Mandalika 11 hingga 13 November mendatang. Selain itu juga disiagakan 2 helikopter untuk mengangkut pembalap yang mengalami kecelakaan saat balapan WSBK Mandalika. Sebanyak 200 tenaga kesehatan diterjunkan Rumah Sakit Umum Daerah NTB saat perhelatan WSBK Mandalika 11 hingga 13 November mendatang.
Di tahun ini RSUP juga menjadi rujukan event WSBK Mandalika 2022 dengan menggunakan skema pengamanan tim mediasi areal sirkuit yang dibagi dalam 2 ring. Ring 1 khusus untuk kru dan pembalap akan disiapkan 100 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat. Sedangkan ring 2 khusus untuk penonton akan diterjunkan 100 tim nakes juga diterjunkan. Selain itu juga akan standby helikopter yang akan digunakan untuk membawa pembalap yang membutuhkan rujukan perawatan ke RSUP NTB. Di ruang IGD RSUP NTB juga telah disiapkan para nakes dan 4 dokter spesialis untuk menangani pembalap yang mengalami kecelakaan saat balapan WSBK Mandalika. Tidak ada yang berubah dari yang dulu. Tidak ada yang berubah, jadi nanti helinya pertama dari Basarnas, yang kedua ada kemungkinan dari heli Polda. Jadi ada berapa heli yang standby? Dua harus dua. Standby. Harus dua. Kita nanti tentu akan memilah pasien-pasien yang memang bisa kita tangani di triase ya. Kita akan triase pasien apakah itu memang cukup penanganannya di Mandalika, karena kita juga situ membuat mini hospital. Kalau emang berat grade-nya ya kita akan tarik atau terbangkan ke RSUP. Kalau ambulan ada berapa Pak disiapkan? Banyak, 10. Ambulan 10 ya. Untuk pergelaran WSBK, Rumah Sakit Umum Provinsi NTB telah menyediakan gedung khusus yang terintegrasi untuk perawatan pasien dengan total 200 tenaga kesehatan yang diterjunkan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.